Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Fang Yuan. 7 hari berlalu, dan tahap pertempuran mengadakan pertempuran terbesar yang terlihat dalam waktu yang lama. Zhu Keibei dengan paksa menantang Fang Yuan. Yang pertama adalah seorang ahli senior yang berpengalaman, ketenarannya mengakar kuat di kota. Yang terakhir adalah bintang yang sedang naik daun dalam 2 tahun terakhir, bersinar seperti langit malam, seorang ahli muda dari generasi baru. Selain keseruan pertempuran ini, tepat sebelum ini, Bai Ningbing dan Yan Tu bertarung, itu dengan sempurna mengarah ke klimaks ini. Setelah 7 hari beredar, seluruh kota klan Sang menghebohkan pertandingan ini. Jadi, pada tahap pertempuran hari ini, itu penuh sesak dengan orang. Panggung pertempuran juga sengaja mempromosikan pertempuran ini, membuatnya berubah menjadi acara akbar. Orang yang bertanggung jawab atas tahap pertempuran Sang Chiwen mendapatkan dorongan besar untuk pendapatan bisnisnya dan sangat bahagia beberapa hari terakhir. Sebelum pertempuran dimulai, orang-orang sudah mulai mengobrol di antara mereka sendiri. Akankah ahli yang lebih berpengalaman Zhu Keibei menang? Atau akankah Fang Zheng mengatasi rintangan? Beberapa orang sedang mendiskusikan ini, pertarungan antara seorang veteran dan bintang yang sedang naik daun adalah topik populer untuk dijelajahi. Mereka berdua adalah Gu Masters jalur kekuatan, ini adalah pertempuran kebangkitan dari jalur kekuatan. Banyak Gu Master jalur kekuatan bangga, memiliki antisipasi yang kuat terhadap pertempuran ini. Di mata mereka, ini memiliki arti besar bagi mereka. Tidak peduli apa, Fang Zheng harus bertarung dengan seluruh kekuatannya. Jika tidak, upaya habis-habisannya Gu akan diambil oleh Zhu Keibei. Fang Zheng hanya peringkat 3 tahap menengah, meskipun dia sangat mahir bertarung, kultivasinya bahkan lebih rendah dari Bai Ningbing, belum lagi berbeda dengan Zhu Keibei. Setelah puluhan pertempuran, kekuatan Fang Yuan tidak bisa disembunyikan lagi. Kebanyakan orang tidak berpikir dia bisa menang, karena perbedaan kultivasinya terlalu besar. Fang Zheng ada di sini. Seseorang berteriak. Fang Yuan berjalan perlahan, memasuki panggung pertempuran dengan tatapan damai. Ini adalah panggung pertempuran berukuran super, medan hutan batu hitam. Fang Zheng berdiri di tengah panggung, melipat tangannya dan melihat sekelilingnya. Pilar batu hitam, tebal dan keras, ditempatkan di seluruh medan hutan. Di luar, orang-orang berkerumun dan benar-benar mengepung panggung. Ini adalah orang terbanyak yang pernah dilihat Fang Yuan dalam satu pertempuran dalam 2 tahun pertempurannya. Fang Yuan tahu dengan jelas, Sang Xinqi dan Wei yang ada di antara kerumunan, bahkan Bai Ningbing ada di sini, tetapi menyamar. Dia bahkan mendengar Sang Xinqi mengatakan bahwa beberapa tuan muda klan Sang ada di sini. Ini mengingatkannya pada pertempuran pertamanya. Saat itu, hampir tidak ada penonton, Fang Yuan masih bukan siapa-siapa. Tapi sekarang, dia sudah terkenal, telah menjadi seseorang yang menarik perhatian. Ini adalah pertempuran terakhir. Fang Yuan menghela nafas dalam hatinya. Warisan 3 raja dimulai, mengingat waktu yang dibutuhkan untuk bepergian, tidak ada waktu tersisa. Setelah memenangkan ini, dia masih harus membantu Sang Xinqi dan menjadikannya tuan muda. Itu sangat penting untuk rencana masa depannya. Hari Sang Xinqi menjadi tuan muda akan menjadi hari Fang Yuan meninggalkan kota klan Sang. Mengenai identitas rahasia Zhu Keibei dan Yan Tu, yang lain tidak mengetahuinya, tetapi Fang Yuan tahu dengan jelas. Selama seseorang mendominasi tahap pertempuran, mereka akan menjadi tetua eksternal klan Sang. Fang Yuan tidak pernah berpikir untuk mendominasi panggung pertempuran. Identitas tetua eksternal klan Sang, itu mungkin impian banyak orang. Burung pipit membuat sarang di rumah, hanya seekor elang yang bisa membangun sarangnya di samping tebing. Bukan hanya tetua klan eksternal dari klan Sang, Fang Yuan tidak tertarik bahkan pada posisi pemimpin klan Sang. Semua peran ini, meskipun mulia, adalah rantai ketenaran dan kekayaan. Menyedihkan, di antara mereka yang hidup di alam fana, siapa yang tahu berapa banyak orang yang telah diikat rantai ini? Zhu Keibei juga tiba di atas panggung. Tubuh seperti menara, ekspresi seperti baja. Dia memiliki tubuh yang besar dan otot yang lebih padat, itu memberi orang perasaan menindas yang kuat.
Dalam kenangan kehidupan Fang Yuan sebelumnya, pada pertempuran iblis yang benar di Gunung Yitian, Jukai Bei juga memiliki penampilan yang hebat. Dia membunuh banyak Gu Master Iblis yang mapan, dan merupakan salah satu jenderal Sang Yan Fei yang cakap. Dalam dirinya, aura peringkat 4 mengalir. Bahkan sebelum pertempuran dimulai, dia sudah memberikan tekanan mental pada Fang Yuan. Dalam hal kultivasi, Fang Yuan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Dia adalah peringkat 3 tahap puncak, tetapi menggunakan penyembunyian napas Gu, jadi di permukaan, dia berada di peringkat 3 tahap tengah. Tetapi bahkan jika dia memiliki kultivasi yang lebih rendah, lalu bagaimana? Hehehe, Fang Yuan menyipitkan mata, matanya bersinar dengan kecemerlangan. Beberapa hari yang lalu, dia telah berhasil menyempurnakan Gu itu, dan peluangnya untuk menang naik menjadi 60%. Meskipun lawannya kuat, Fang Yuan yakin akan menang. Ini bukan kepercayaan diri yang berlebihan atau kesombongan, dan tentu saja bukan kesombongan, tetapi sikap. Hati iblis. Tidak bisa kalah, tidak bisa jatuh, harus menang dengan cara apapun. Bahkan dengan peluang menang kurang dari 10%, bahkan tanpa peluang untuk menang, dia harus memiliki sikap kemenangan mutlak. Bagi Master Gu Iblis, begitu mereka gagal, itu mengarah pada bencana. Jadi, dia harus berhasil, menang setiap saat, tidak ada, jika, tidak ada, bagaimana jika. Pengalaman 500 tahunnya memungkinkan Fang Yuan untuk mengembangkan pola pikir seperti itu. Pemenang mengambil segalanya, menginjak mayat orang lain dan naik lebih tinggi, naik ke puncak. Hanya saya yang bisa mengecewakan dunia, apapun keadilan dan integritas, ketenaran, kekayaan dan keindahan, kebencian dan kebaikan, mereka tidak akan menjadi penghalang tetapi hanya alat untuk digunakan. Disinilah Fang Yuan berbeda dari Bai Ningbing. Bai Ningbing tega mengejar kemenangan, tetapi Fang Yuan memiliki hati kemenangan mutlak. Tidak ada yang bisa menghentikanku, bahkan kematian pun tidak akan menaklukkan hati iblisku. Jukai Bei berjalan menuju Fang Yuan, berdiri diam dan tetap diam. Dia tidak suka berbicara. Demikian pula, Fang Yuan membenci pembicaraan sampah. Keduanya saling memandang, mengabaikan suara luar, satu dengan tatapan besi yang tegas, sementara yang lainnya memiliki pupil gelap seperti jurang. Ding! Saat bel berbunyi, pertempuran dimulai. Upaya habis-habisan Gu. Dalam sekejap, cahaya meledak dari mata Fang Yuan, dan dia menyuntikkan esensi purbanya, menyebabkan hantu kuda muncul di belakangnya. Kuda itu mengangkat kepalanya saat menyerang. Dengan kekuatan kuda dalam dirinya, Fang Yuan mengaktifkan tabrakan vertikal Gu. Swoosh! Dia menyerang ke arah Jukai Bei, kecepatannya secepat kuda yang berlari kencang. Tetapi ketika dia sampai di Jukai Bei, hantu kuda itu menghilang, dan berubah menjadi hantu babi hutan. Babi hutan itu memiliki mata merah-merah, saat gadingnya menusuk ke depan, mengeluarkan aura ganas. Kekuatan kuda membuat pengisian lebih cepat, sementara kekuatan babi hutan membuat dampak memukul lebih kuat. Fang Yuan sudah bisa menukar hantu binatang buasnya sesuka hati sekarang. Melihat Fang Yuan datang ke arahnya, Jukai Bei membuka mulutnya tanpa emosi. Mulutnya penuh dengan gigi putih bersih. Pada saat ini, dua taring tumbuh dengan cepat, keluar dari mulutnya saat dua gading gajah muncul. Gadingnya menekuk ke dalam, ujungnya yang tajam dan meleng menusuk dada Jukai Bei. Tapi tidak ada darah di lukanya, sebaliknya, baju besi putih bersih terbentuk di area kontak. Seperti lapisan es susu, baju besi dengan cepat terbentuk di tubuh bagian atasnya. Fang Yuan datang dengan mengesankan. Waktu yang tepat. Jukai Bei tidak menghindar tetapi malah maju selangkah, menekuk pinggangnya sedikit dan mengambil serangan Fang Yuan secara langsung. Bam! Suara benturan keras, dan bahu keduanya bertabrakan. Fang Yuan mundur 5 langkah, sementara Jukai Bei dikirim terbang. Hal ini menyebabkan banyak orang berteriak kaget. Bagaimana ini bisa terjadi? Jukai Bei bukan pasangan Fang Zheng. Upaya habis-habisan Gu benar-benar terlalu kuat. Aneh, mengapa Fang Zheng memiliki kultivasi tahap puncak peringkat 3? Begitu Fang Yuan menyerang, efek penyembunyian napas Gu ditimpa, dan aura tahap puncak peringkat 3-nya terungkap, seperti yang disadari banyak orang dengan cepat. Jukai Bei menunjukkan sedikit keterkejutan di matanya, tetapi dengan cepat menghilang. Dia bangkit dari tanah, tidak menerima banyak kerusakan.
Hanya pelindung bahunya yang retak dan patah. Tapi dengan cepat, retakan ini menghilang. Armor terus memanjang, setelah beberapa saat, lengan dan pinggangnya tertutup. Ini adalah efek baju besi Gading Gu yang digunakan Jukai Bei. Armor Gading Gu peringkat 4 dengan pertahanan yang kuat. Tapi kelemahannya adalah, butuh waktu untuk tumbuh, dan tidak memiliki kelenturan. Setelah pertempuran berakhir, Gu Master harus menghancurkannya sendiri. Fang Yuan menggerakkan bahunya, merasa sedikit sakit. Sebelumnya, dia tidak menggunakan perisai emas Gu, hanya kombinasi kulit perunggu, tulang besi dan tendon baja, membuat pertahanannya luar biasa. Kekuatan memengaruhi diri sendiri dan musuh, ada persyaratan besar dalam hal pertahanan untuk kekuatan Gu Master. Serangan sebelumnya hanyalah ujian kecil. Jukai Bei ini memiliki kekuatan fisik yang hebat, sejak kelahiran kembaliku, dia adalah lawan terkuat yang pernah aku hadapi. Dia adalah musuh dengan kekuatan fisik dan pertahanan yang hebat. Tatapan Fang Yuan gelap dan menakutkan saat dia menerkam lagi. Bam bam bam. Keduanya saling bertukar pukulan, mendaratkan pukulan mereka setiap saat, karena Jukai Bei berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Fang Yuan secara alami tidak memberinya kesempatan untuk terus tumbuh, karena baju besi Gading pecah berkali-kali dari tangan besi Fang Yuan, tidak dapat mencapai bentuk lengkapnya. Tapi kekuatan Jukai Bei semakin kuat, dia ditekan pada awalnya, tetapi mulai terikat dengan Fang Yuan. Itu tidak mengherankan, Fang Yuan tahu dari informasi Jukai Bei bahwa dia memiliki kekuatan kebiasaan peringkat 4 Gu. Upaya habis-habisan Gu sudah punah sejak lama, sehingga untuk menggantikannya, jalur kekuatan saat ini Gu Masters menciptakan kekuatan kebiasaan Gu. Peringkat yang lebih rendah dari kekuatan kebiasaan Gu adalah peringkat 3 kekuatan Toko Gu. Kekuatan Toko Gu dapat menyimpan energi, dan melepaskannya perlahan menyerang demi serangan. Tetapi butuh waktu untuk melakukannya, dan selama periode itu, Master Gu tidak dapat bergerak sama sekali, sehingga tidak umum digunakan. Tetapi di peringkat 4, setelah kekuatan Toko Gu disempurnakan menjadi kekuatan kebiasaan Gu, kelemahan ini dihilangkan. Kekuatan kebiasaan Gu setelah aktivasi, akan menyebabkan kekuatan Jukai Bei terakumulasi dari waktu ke waktu. Pada saat yang sama, dia diizinkan untuk bergerak bebas. Bam! Tinju Fang Yuan mendarat di dada Jukai Bei, sementara telapak tangan Jukai Bei memotong bahu Fang Yuan. Keduanya mundur 6 langkah, kali ini imbang. Tapi tinju Fang Yuan mati rasa. Sebaliknya, dada Jukai Bei ditutupi oleh baju besi Gading, dan hanya ada beberapa retakan di atasnya. Seiring berjalannya waktu, Jukai Bei terus bergerak, dan baju besi Gading menjadi lebih tebal, menyebabkan kulit Jukai Bei menjadi sangat tebal. Kekuatan Jukai Bei mulai terlihat. Dia tidak hanya memiliki esensi purba emas kuning peringkat 4, dia juga memiliki cacing Gu peringkat 4. Hanya baju besi Gading yang bisa bersaing dengan tendon baja Fang Yuan, tulang besi, dan kombinasi kulit perunggu. Hook, pukulan telapak tangan, jab siku, tendangan. Fang Yuan dan Jukai Bei bertarung langsung, bertukar gerakan demi gerakan. Pukulan dan tendangan bertabrakan, menghasilkan getaran yang hebat. Keduanya bergerak sambil saling memukul, batu atau pohon apapun yang mereka tabrak akan runtuh dengan suara keras. Fang Zheng jatuh ke dalam kerugian. Secara bertahap, para penonton memahami situasinya. Untuk menghadapi Jukai Bei, seseorang perlu menjatuhkannya sesegera mungkin dan tidak memberinya waktu. Seseorang menghela nafas. Jukai Bei memiliki kekuatan kebiasaan Gu, kekuatannya tumbuh semakin lama tetap aktif. Mudah bagimu untuk mengatakannya, siapa yang bisa menjatuhkannya di awal. Dia memiliki kultivasi peringkat 4, baju besi Gading Gu, dan pengalaman pertempuran yang berlimpah. Mampu melawannya sejauh ini, Fang Zheng bisa dikatakan cukup baik. Bai Ningbing menyaksikan pertandingan dengan tenang dari dalam kerumunan. Dia telah mengalami tekanan yang dihadapi Fang Yuan saat ini. Hanya mereka yang secara pribadi bertarung melawan Master Gu peringkat 4 yang akan mengetahui kesenjangan besar antara peringkat 3 dan peringkat 4. Kakak Hei itu, Sang Xin Chi mengepalkan tinjunya erat-erat, matanya yang indah mengikuti Fang Yuan. Alis Wei yang berangsur-angsur berkerut. Melolong. Tiba-tiba, raungan binatang buas meledak. Seekor hantu naga gajah tiba-tiba muncul di belakang Jukai Bei, menunjukkan kekuatan yang luar biasa.
Naga gajah mengacu pada gajah besar yang memiliki darah naga. Fisiknya lebih besar dari mamut, itu adalah binatang raksasa. Jika singa dan harimau menemukannya, mereka akan memutar di sekitarnya dan tidak berani menyerang. Ada kemungkinan besar untuk mendapatkan kekuatan besar naga gajah Gu dengan membunuh binatang buas jenis ini. Gu kekuatan besar naga gajah adalah Gu peringkat 4, sementara kekuatan kuda berlari kencang Gu, buru banteng hijau Gu dan Gu lainnya yang digunakan oleh Fang Yuan hanya peringkat 3. Sejak Zhu Bei menjadi Gu Master peringkat 4, dia telah menggunakan 3 Gu kekuatan besar naga gajah dan menciptakan 3 hantu binatang untuk dirinya sendiri. Saat ini, dia meninju dengan kekuatan naga gajah. Murid Fang Yuan dengan cepat menyusut. Pada saat krisis ini, dia dengan cepat mengangkat kedua tangannya. Upaya habis-habisan Gu, kekuatan kura-kura batu. Seekor hantu kura-kura besar muncul di belakangnya. Boom! Tinju seukuran mangkuk Zhu Bei dengan kejam menghantam lengan Fang Yuan. Kekuatan besar muncul dari tabrakan itu, Zhu Bei hanya mundur selangkah sementara Fang Yuan dikirim terbang. Hantu kura-kura batu runtuh dengan ledakan keras, sementara hantu naga gajah terbang lebih tinggi ke langit. Kekuatan kura-kura batu, jelas bukan kecocokan kekuatan naga gajah. Fang Yuan dikirim terbang hampir 30 langkah dan menabrak 2 pilar batu sebelum akhirnya berhenti. Fang Yuan kembali ke sikapnya lagi dan menggoyangkan lengannya yang sakit dan mati rasa. Dia mungkin terlihat menyedihkan tetapi tidak sedikit pun terluka. Kombinasi tulang besi, tendon baja, dan kulit perunggu memberinya pertahanan yang sangat kuat. Zhu Bei meninju dengan kekuatan naga gajah. Di luar panggung, banyak penonton berteriak kaget. Dia telah menggunakan kekuatan kebiasaan Gu sejak awal dan sekarang kekuatannya menjadi sangat tinggi. Ini masih hanya kekuatan naga gajah, senior Zhu Bei memiliki total 3 hantu naga gajah dalam dirinya. Saya pernah melihatnya menyerang dengan kekuatan 3 naga gajah, dia langsung menghancurkan tengkorak lawannya. Fang Zheng tidak bisa menahan Zhu Bei. Zhu Bei menyerang dengan kekuatan naga gajah adalah awal dari dominasinya dalam pertandingan ini. Fang Yuan tanpa ekspresi saat dia menyerang ke arah Zhu Bei sekali lagi. Keduanya bertukar gerakan lagi. Esensi purba perak salju terus dituangkan ke dalam upaya habis-habisan Gu. Babi hutan, beruang coklat, buaya, banteng hijau, kuda, kura-kura batu, gajah putih dan ular piton hitam, 8 hantu binatang melintas satu demi satu. Setelah kekuatan kura-kura batu Gu, Fang Yuan telah menggunakan kekuatan purba gajah putih Gu dan kekuatan melingkar ular piton hitam Gu untuk mendapatkan hantu gajah putih dan hantu ular piton hitam. 8 hantu binatang buas adalah batas tubuh Fang Yuan. Jadi setelah menggunakan kekuatan melingkar ular piton hitam Gu, dia tidak lagi menggunakan kekuatan lain Gu. Di atas panggung, Fang Yuan melepaskan serangkaian serangan, pukulannya menembus angin dan sangat keras. Kekuatan ofensif yang menakutkan seperti itu melahirkan ketakutan pada para penonton. Zhu Bei baru saja meledakkan kekuatan hantu naga dan kekuatannya sekarang kembali ke sebelumnya, kekuatan kebiasaan Gu mulai mengumpulkan kekuatan sekali lagi. Memanfaatkan kesempatan itu, Fang Yuan mulai berusaha sekuat tenaga, segera mengambil kembali inisiatif. 8 hantu binatangnya melintas terus-menerus di udara, sementara hantu naga gajah hanya muncul sesekali. Namun, setiap kali hantu naga gajah muncul, itu akan membuat Fang Yuan terbang. Seiring berjalannya waktu, luka Fang Yuan menumpuk, kulit perunggu tidak bisa menahan kekuatan besar Zhu Bei dan terkoyak robek. Seluruh tubuh Zhu Bei ditutupi dengan lapisan baju besi gading, jadi meskipun ada banyak bekas luka dan retakan di atasnya, dia berdiri lurus sejak awal, seperti menara besi yang berdiri tegak di bumi. Setelah beberapa waktu, ada kesempatan. Zhu Bei membuat kesalahan yang sangat kecil yang mungkin hanya muncul sekali di bulan biru. Fang Yuan meraih kesempatan sementara ini dan tiba-tiba pindah ke punggung Zhu Bei dan memukul. Hantu beruang coklat. Jika kekuatan yang sangat besar dan berat ini menyerang, Zhu Bei pasti akan menyemburkan darah dalam jumlah besar. Zhu Bei tidak punya waktu untuk menghentikannya sehingga dia bisa berbalik dan menyapu lengannya. Melolong. Tiba-tiba, terdengar trompet gajah, hantu naga gajah muncul dan benar-benar menekan hantu beruang coklat. Fang Yuan malah dikirim terbang. Ini adalah yang ke-8 kalinya. Frekuensi kemunculan hantu naga gajah menjadi lebih sering.
Ketika tidak muncul, Fang Yuan memegang sedikit inisiatif. Tapi begitu muncul, tidak ada hantu Fang Yuan yang cocok untuk itu. Hantu binatang Fang Yuan semuanya adalah binatang buas biasa, tetapi naga gajah memiliki jejak garis keturunan naga di dalamnya dan dianggap sebagai binatang buas yang bermutasi. Setelah 1 jam sejak pertandingan dimulai, melolong, dua hantu naga gajah muncul pada saat yang sama di belakang Jukai Bei. Kedua tinjunya yang kejam menghantam dada Fang Yuan dan membuat yang terakhir terbang jauh. Fang Yuan menyemburkan seteguk darah di udara dan penglihatannya bergetar. Tam. Dia menghancurkan 5 pilar batu sebelum jatuh ke tanah, debu naik dan menutupi sosoknya. Sangat menyedihkan, banyak mata Gu Master berkedut pada adegan ini. Keadaan Fang Yuan saat ini terlalu mengerikan. Hantu binatang peringkat 3 bukanlah pertandingan hantu naga gajah peringkat 4. Fang Zeng mungkin memiliki upaya habis-habisan Gu, tetapi dia hanya bisa menggunakan satu hantu binatang pada satu waktu. Sebaliknya, kekuatan kebiasaan Jukai Bei Gu jauh lebih baik. Bagaimana ini bisa terjadi? Upaya habis-habisan Gu adalah Gu legendaris, tetapi sebenarnya lebih rendah dari kekuatan kebiasaan biasa Gu. Seseorang berteriak kaget. Segera, seseorang menjelaskan, ini bukan masalah upaya habis-habisan Gu, melainkan masalahnya terletak pada Fang Zeng. Fang Zeng memiliki kekuatan 8 binatang buas dalam dirinya, mereka seperti toples air besar tetapi outletnya hanya pipa bambu kecil. Upaya habis-habisan Gu dapat membiarkan pipa bambu kecil ini mengeluarkan air dengan kecepatan tertinggi, sedangkan kekuatan kebiasaan Gu seperti ember yang perlu mengambil air dari toples air. Upaya habis-habisan Gu memungkinkan aliran-aliran tipis yang terus-menerus, sementara kekuatan kebiasaan Gu terakumulasi sebelum meletus. Saudara He itu, jantung Sang Xin Qi melonjak dan dia merasa tercekik saat dia melihat sosok Fang Yuan tertutup debu. Namun, segera, para penonton melihat sosok hitam perlahan berdiri dari dalam asap. 3 tulang rusuk telah patah, dan sepertinya ada pendarahan internal. Serangan yang sangat kuat. Rasa sakit yang hebat menyerang Fang Yuan, tetapi sudut bibirnya malah tersenyum. Dia memiliki kemauan baja, apa sedikit rasa sakit ini? Apa sedikit luka ini? Niat bertarungnya meningkat dengan rasa sakit seperti api yang menyala. Darahnya mendidih seperti air mendidih. Jenis pertempuran ini adalah yang paling memuaskan. Hanya menarik ketika mengalahkan musuh yang begitu kuat. Hehehe, hahaha. Fang Yuan berdiri dari dalam debu dengan kepala tinggi dan mulai tertawa tanpa menahan diri. Apa yang dikatakan Fang Zeng? Dia sepertinya tertawa. Apakah otaknya rusak oleh Jukai Bei? Karena penghalang di sekitar panggung, para penonton tidak dapat mendengar dengan jelas. Jukai Bei, yang memiliki ekspresi acuh tak acuh sejak awal pertempuran, mengalami perubahan ekspresinya untuk pertama kalinya setelah dia mendengar tawa gila Fang Yuan. Anak ini. Ekspresinya berubah muram saat dia mendapatkan perasaan yang akrab dan aneh dari tawa itu. Dengan sedikit pemikiran, dia segera menyadari. Ini adalah aura jalan iblis. Niat membunuh setajam pisau, keinginan gila untuk menghancurkan dunia, arogansi yang meremehkan dunia, kekejaman yang menginjak-injak semua makhluk hidup. Tawa ini sepertinya telah membuat Jukai Bei kembali ke masa lalu. Masa lalu yang menyakitkan dan tak tertahankan. Dia harus terlibat dalam pembantaian hampir setiap hari seolah-olah berjalan sendirian dalam kegelapan yang tak berujung, tanpa siapapun untuk diajak bicara, kesepian tanpa akhir yang ditekan menjadi ketakutan, kehidupan jalan iblis yang lebih buruk dari kematian. Anda harus terus maju dan Anda harus terus menang. Rasanya seperti berjalan di atas tali baja di antara tebing, saraf Anda membentang hingga batas dan Anda tidak punya waktu untuk bersantai. Hanya dengan satu kerugian, Anda bisa jatuh ke dalam jurang, diserahkan ke kutukan abadi. Jukai Bei muak dengan kehidupan seperti itu, jadi dia melemparkan keuntungannya dengan klan Sang dan menjadi tetua tersembunyi. Tahun-tahun ini, dia merasa seperti dia adalah orang yang telah naik ke darat setelah berjuang dan hampir tenggelam di lautan kepahitan. Dia sudah berdiri di pantai, tetapi tawa Fang Yuan seperti air pasang membuatnya melihat kembali ke lautan kepahitan. Tawa ini membangkitkan sedikit ketakutan pada Jukai Bei. Saya tidak bisa kembali ke masa lalu saya. Saya tidak ingin memikirkan masa lalu. Saya telah membuka lembaran baru, saya telah memulai hidup baru, saya sudah menjadi anggota jalan yang benar.
Orang benar tidak bisa hidup berdampingan dengan iblis. Wajah Jukai Bei bergetar untuk mengungkapkan ekspresi sinis, dia merasakan kebencian yang ekstrim terhadap Fang Yuan dari lubuk hatinya. Perjalanan naga harimau langkah Gu. Jukai Bei berinisiatif untuk menyerang, dia mengambil langkah besar seperti harimau atau naga dan menyerang ke dalam debu. Setiap langkahnya disertai dengan tangisan naga dan raungan harimau. Ini adalah langkah harimau perjalanan naga peringkat 4 Gu dan itu memungkinkan Jukai Bei untuk bergerak cepat. Itu juga mirip dengan pengisian menabrak Gu dan menggunakan kekuatan pengisian dan tabrakan untuk mengeluarkan kekuatan yang tersimpan Jukai Bei. Jukai Bei menyerbu dengan keras ke dalam debu, langsung menuju Fang Yuan. Melolong, hantu naga gajah muncul lagi. Itu hanya satu hantu dan bukan dua hantu. Namun, ini cukup untuk menekan Fang Yuan. Fang Yuan tidak menghindarinya dan mengambilnya secara langsung, Stone Turtle Phantom melayang di belakangnya. Keduanya bertabrakan dengan sengit. Tabrakan itu menciptakan gelombang angin yang ganas, meniup debu. Jukai Bei tampak tercengang saat dia mundur 5 langkah, sementara Fang Yuan tidak bergeming sedikit pun. Hanya ada kebingungan di luar punggung. Apa yang sedang terjadi? Adegan ini di luar dugaan hampir semua orang. Itu adalah kekuatan kura-kura batu yang sama melawan kekuatan naga gajah, tetapi mengapa hasilnya benar-benar berbeda? Jukai Bei mengertakkan gigi saat dia menerkam ke depan lagi. Bang! Suara keras. Dia dikirim terbang oleh Fang Yuan seperti karung pasir sebelum jatuh ke tanah. Dia bangkit dengan susah payah dan menatap ruang di atas Fang Yuan dengan mematikan. Di udara, hantu beruang coklat dan hantu babi hutan perlahan menghilang. Menggunakan dua hantu binatang sekaligus. Bagaimana ini mungkin? Ini bertentangan dengan akal sehat. Terdengar teriakan terkejut dan khawatir dari para penonton. Dua hantu binatang buas, mataku tidak menipuku, kan? Mata Yantu terbuka lebar. Gu apa yang dia gunakan untuk mengeluarkan dua hantu binatang buas pada saat yang bersamaan? Ekspresi Jukai Bei berubah serius saat dia menatap Fang Yuan. Pupil matanya tiba-tiba menyusut, ayo. Tabrakan vertikal Gu. Ekspresi Fang Yuan tanpa emosi dan matanya diwarnai dalam racun yang dalam. Dia menyerang ke arah Jukai Bei. Pada saat yang sama, hantu kuda dan babi hutan muncul di atas kepalanya. Kekuatan babi hutan meningkatkan kekuatan serangannya sementara kekuatan kuda meningkatkan kecepatannya secara instan, membuat kecepatan pengisiannya lebih cepat. Dengan pemberdayaan dua kekuatan, Fang Yuan tampaknya telah berubah menjadi babi hutan ganas yang menyerang dengan kecepatan kuda yang mengamuk, sosoknya dengan cepat membesar di mata Jukai Bei. Perjalanan naga harimau langkah Gu. Menghadapi serangan kuat Fang Yuan, Jukai Bei melompat bersama dengan teriakan naga dan raungan harimau. Kali ini, dia menghindar atas kemauannya sendiri dan melewati Fang Yuan. Kelemahan tabrakan vertikal Gu terungkap, hanya bisa menyerang dalam garis lurus, lawan dapat dengan mudah menentukan arah dan menghindar, menyebabkan serangan gagal. Jukai Bei telah mengambil inisiatif untuk menghindar. Dia selalu menyerang secara langsung dan jarang menghindar. Sejak pertempuran dimulai, ini adalah pertama kalinya dia menghindar tanpa memukul pukulan. Fang Zheng mampu mengeluarkan dua hantu binatang buas pada saat yang sama, sementara kekuatan kebiasaan Jukai Bei, Gu harus mengumpulkan kekuatan lagi, menghindar adalah langkah yang masuk akal. Fang Zheng masih terlalu tidak berpengalaman, meskipun dia memiliki cacing Gu berkualitas tinggi, pengalaman bertarungnya jauh lebih rendah dari Jukai Bei. Serangan ini adalah upaya yang, Penonton ini masih berkomentar ketika terjadi perubahan panggung yang tiba-tiba. Setelah Fang Yuan melewati Jukai Bei, dia tiba-tiba berhenti menggunakan upaya habis-habisan Gu. Kedua hantu binatang itu menghilang, kekuatan pengisiannya segera berkurang saat dia menabrak pilar batu hitam. Saat pilar batu hitam runtuh, momentum Fang Yuan berhenti. Pengisian horizontal Gu. Fang Yuan memutar tubuhnya dan menyerang secara horizontal, kedua lengannya menyerang lurus. Dua hantu besar beruang coklat dan gajah putih tiba-tiba bangkit. Jaraknya terlalu dekat dan Jukai Bei tertangkap basah tanpa persiapan, serangan itu menghantamnya dengan keras dan membuat tubuhnya yang tinggi terbang. Orang yang baru saja mengevaluasi Fang Yuan sebagai terlalu tidak berpengalaman, diikat lidah. Mata banyak penonton berbinar. Serangan Fang Yuan tampak biasa, tetapi melibatkan banyak faktor dan merupakan langkah yang sangat brilian.
Upaya habis-habisan Gu bisa melepaskan kekuatan ofensif yang tangguh ketika diaktifkan, itu juga bisa dicabut. Peralihan konstan antara aktivasi dan pencabutan memungkinkan Fang Yuan bergerak dengan lancar dengan fleksibilitas yang luar biasa. Pada saat yang sama, dia menggunakan medan untuk menghentikan momentumnya. Zhu Keibei dikejutkan oleh Fang Yuan, bukan karena dia tidak cerdas tetapi karena dia terbiasa dengan kekuatan kebiasaan Gu dan pengalamannya yang berlimpah malah menciptakan titik buta dalam pikirannya. Fang Yuan menyerang lagi. Zhu Keibei bangkit untuk melawan, tetapi dua hantu binatang Fang Yuan meledak seperti singa gila, raungan ganas bahkan menyebabkan hati penonton berdebar-debar. Zhu Keibei menjadi karung pasir, dibiarkan tanpa cara untuk membalas, dia menahan napas saat dia bertahan dengan putus asa. Surga, Fang Zheng hanyalah tahap puncak peringkat 3 tetapi sebenarnya menekan Zhu Keibei. Adegan yang tak terbayangkan seperti itu benar-benar terjadi di depan mataku. Upaya habis-habisan Gu bagaimanapun juga adalah Gu legendaris, itu kuat dan memiliki kegunaan yang luar biasa. Bahkan kekuatan kebiasaan peringkat 4 Gu tidak dapat dibandingkan dengannya. Fang Zheng telah menyempurnakan penggunaan upaya habis-habisan Gu. Dia mungkin tidak memiliki banyak pengalaman, tetapi bakat pertempuran bawaannya sudah cukup untuk menebus yang lainnya. Para penonton berteriak-teriak, "Bam!" Debu naik, tubuh seperti menara Zhu Keibei seperti karung saat dia menghancurkan beberapa pilar batu hitam tebal. Batuk, dia kembali menyemburkan seteguk darah. Dia berjuang untuk bangun tetapi Fang Yuan sudah berada di atasnya dan tidak memberinya kesempatan untuk mengambil nafas. Dia menginjak tanah, hantu binatang kuda dan banteng hijau muncul pada saat yang sama. Zhu Keibei berguling di tanah, menghindari serangan dalam keadaan menyedihkan. Kaki kanan Fang Yuan menginjak tanah dengan keras, suara tumpul bergema, tanah dan batu terbelah dan beterbangan, seluruh tahap pertempuran tampak sedikit bergetar. Depresi cekung yang jelas muncul tepat di bawah kakinya. Tabrakan vertikal Gu. Fang Yuan menyerang, beruang coklat dan hantu gajah putih secara bersamaan muncul. Brengsek, kali ini, Zhu Keibei tidak punya cukup waktu untuk menghindar, dia hanya bisa mengertakkan gigi dan mengangkat tangannya yang besar untuk melawan. Melolong, melolong, di belakangnya, dua hantu naga gajah tiba-tiba muncul dan naik ke udara, beruang coklat dan hantu gajah putih Fang Yuan langsung memucat jika dibandingkan. Fang Yuan bertabrakan kuat dengan Zhu Keibei hanya didorong mundur sedikit, sementara Fang Yuan sendiri dikirim terbang. Dua hantu binatang buas bisa menekan satu kekuatan naga gajah. Namun, Fang Yuan akan kalah melawan dua kekuatan naga gajah. Akhirnya, dua kekuatan naga gajah keluar. Zhu Keibei menghirup udara keruh, dia dikejutkan oleh kekuatan kekerasan Fang Yuan. Hanya ketika dua kekuatan naga gajah meledak, dia merebut kembali pijakannya. Kekuatan kebiasaan Gu mungkin peringkat 4, tetapi itu memang lebih rendah dari upaya habis-habisan Gu. Zhu Keibei harus terus mengumpulkan dan meningkatkan kekuatannya dengan mengaktifkan kekuatan kebiasaan Gu, lalu memanggil hantu binatang buas. Namun, bahkan dia tidak tahu kapan itu akan muncul. Jika dia menyerang, dan satu kekuatan naga gajah muncul, dia harus mengumpulkan kekuatan lagi yang menyebabkan kekuatan pertempurannya turun sementara. Kekuatan Zhu Keibei seperti toples air dan kekuatan kebiasaannya Gu seperti ember, dia perlu mengambil air darinya setiap saat. Sebaliknya, upaya habis-habisan Gu adalah aliran dan dapat digunakan kapan saja, dapat dilepaskan kapanpun Fang Yuan mau. Faktanya, jika Fang Yuan tidak ingin menggunakannya, dia bahkan bisa mematikannya. Dengan penggunaan yang begitu fleksibel, Fang Yuan bisa maju atau mundur, dia bisa menggunakan untuk menyerang atau menjauh dengan cepat. Jika saya adalah orang dengan upaya habis-habisan Gu, mendesah. Sayangnya, bahkan jika saya menang, Sang Yan Fei tidak akan mengizinkan saya untuk mengklaimnya. Zhu Keibei merasa menyesal. Dia memiliki kebebasan penuh ketika dia adalah Master Gu Iblis dan bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Dengan tunduk pada jalan yang benar, dia memperoleh keamanan dan stabilitas, memiliki sumber daya yang cukup, tetapi dia merasa tangan dan kakinya terikat ketika melakukan sesuatu. Jika saya memilih upaya habis-habisan Gu mengabaikan perintahnya, apa yang akan terjadi? Pikiran ini segera dihilangkan saat muncul. Jika dia benar-benar melakukan itu, tidak diragukan lagi itu menyinggung Sang Yan Fei.
Sang Yan Fei bukan hanya ahli peringkat 5, dia juga mengendalikan klan Sang. Jika Jukai Bei tidak mematuhinya, bahkan jika dia melarikan diri, masa depannya tidak akan pernah damai. Tunggu sebentar, apa yang saya pikirkan, yang penting sekarang adalah mengalahkan Fang Zheng. Tatapan Jukai Bei terkonsentrasi, mengaktifkan langkah harimau perjalanan naga Gu dan menyerang Fang Yuan. Fang Yuan menyemburkan seteguk darah dari serangan itu, tulang lengannya yang seperti besi patah. Rasa sakit yang hebat menghantamnya, tetapi Fang Yuan malah menyeringai dan tertawa. Upaya habis-habisan Gu, beruang coklat, gajah putih dan banteng hijau, tiga hantu meledak bersama. Bahkan Jukai Bei tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap dengan mata terbelalak, memperlihatkan ekspresi tercengang. Apa yang baru saja terjadi pada Fang Yuan, terjadi pada dirinya sendiri segera setelahnya. Jukai Bei telah berpikir untuk mengambil kesempatan untuk menyerang dengan cepat dan telah mengambil inisiatif untuk menyerang, tetapi dia malah dikirim terbang. Ada lubang besar di baju besi gading yang tebal dan padat di dadanya. Dia menyemburkan sejumlah besar darah dan menghancurkan pilar batu hitam sebelum runtuh di tanah, saat awan debu muncul. Jukai Bei mengatupkan giginya saat dia buru-buru bangkit. Tiga hantu binatang. Para penonton tercengang. Pemandangannya sangat jelas. Fang Yuan menyerang dengan tiga hantu binatang. Bagaimana dia melakukannya? Banyak penonton saling memandang. Dia baru saja menyerang dengan dua hantu binatang, tapi sekarang ada tiga. Banyak yang tidak bisa berkata-kata. Tetapi bahkan lebih banyak orang sudah menebak, mungkinkah? Jukai Bei menatap lekat-lekat ke arah Fang Yuan saat dia mengeluarkan nama dari giginya, kekuatan pahit Gu. Itu benar, itu adalah kekuatan pahit Gu. Kekuatan pahit Gu adalah Gu peringkat 4 dan merupakan pendamping yang sempurna untuk jalur kekuatan Gu Masters. Semakin banyak luka yang diderita Master Gu, semakin besar rasa sakit yang dia rasakan, semakin banyak kekuatan yang bisa mereka keluarkan. Secara alami, ada batasan kekuatan yang dapat ditampilkan oleh Master Gu dan itu tergantung pada fondasi Master Gu. Fang Yuan memiliki 8 hantu kekuatan binatang, kekuatan yang dikandungnya seperti tong air besar. Upaya habis-habisan Gu seperti pipa bambu yang bisa dibuka dan ditutup sesuka hati dan bisa terus mengambil air dari tong. Saat ini, saat Fang Yuan menderita luka dan menggunakan kekuatan pahit Gu, seolah-olah banyak lubang muncul di tong air. Upaya habis-habisan Gu menambahkan pipa bambu ke semua lubang ini dan mengizinkan Fang Yuan menggunakannya sesuai keinginannya. Hanya dengan upaya habis-habisan Gu, Fang Yuan hanya memiliki satu pipa bambu untuk menarik air dan dengan demikian hanya bisa menggunakan satu hantu binatang. Tapi sekarang, di bawah pengaruh luka-lukanya dan kekuatan pahit Gu, itu seperti menambahkan dua outlet baru ke tong air. Jadi, ketika Fang Yuan menggunakan upaya habis-habisan Gu sekarang, dia secara bersamaan bisa menggunakan tiga hantu binatang. Untuk berpikir dia memiliki kekuatan pahit Gu. Bukankah Sang Yazi membeli Gu ini di pelelangan? Apakah kekuatan pahit Gu ini yang dimiliki Sang Yazi? Yantu menebak jawabannya. Matanya menyipit, dan ekspresinya sangat serius. Jika kekuatan pahit di tangan Fang Zheng bukan milik Sang Yazi, maka dia tidak diragukan lagi bermain-main dengan Sang Yazi di pelelangan. Tetapi jika kekuatan pahit Gu ini adalah yang dibeli Sang Yazi, maka situasinya menakutkan. Sang Yazi telah digulingkan dari posisi tuan mudanya belum lama ini karena akuntansi palsu dengan Fang Zheng. Mungkin kekuatan pahit Gu ini adalah buah dari kemenangan Fang Zheng. Anak ini tidak sederhana. Saudara Ju, kamu harus berhati-hati. Yantu tidak bisa tidak mengkhawatirkan situasi Jukai Bei. Jukai Bei hanya merasakan kepahitan di mulutnya. Pertama, upaya habis-habisan Gu, sekarang kekuatan pahit Gu, kedua Gu ini adalah apa yang dia, Jukai Bei, rindukan setiap hari dan dengan pahit mencarinya tanpa hasil. Namun, Fang Yuan yang masih sangat muda menggendong Gu berdua, keberuntungan seperti itu menyebabkan senior ini menjadi hijau karena iri. Dengan kekuatan pahit Gu, semakin berat luka yang diderita Fang Yuan, semakin banyak lubang di tong airnya dan dia juga akan menjadi lebih kuat. Dengan kata lain, setiap kali Jukai Bei menimbulkan kerusakan, dia malah akan meningkatkan kekuatan pertempuran Fang Yuan. Itu adalah perasaan yang tidak menyenangkan. Daya tahan mentalnya juga terpukul, tidak ingin bertarung dengan Fang Yuan lagi. Semakin banyak Fang Yuan bertarung, semakin kuat dia, semakin berat luka yang dideritanya,
semakin tinggi kekuatannya. Yang paling penting adalah dia memiliki 8 hantu binatang. Jika mereka semua meledak bersama, bahkan jika 3 naga gajah Jukai Bei muncul bersama, itu tidak akan berguna. Apa yang lebih menurunkan moral Jukai Bei adalah dia tahu Fang Yuan memiliki kemandirian Gu. Kemandirian efek penyembuhan Gu sangat ampuh terhadap Fang Yuan. Fang Yuan sedang disembuhkan saat menderita luka-luka, mempertahankan kekuatannya pada tingkat yang menakutkan. Upaya habis-habisan Gu, kekuatan pahit Gu, dan kemandirian Gu, ketiganya membentuk kombinasi yang erat, menciptakan fondasi yang aman dan kokoh. Mencapai langkah ini, set Gu yang direncanakan Fang Yuan sebelumnya telah mencapai kesuksesan awal, membentuk kerangka. Efeknya luar biasa dan bahkan Jukai Bei peringkat 4 menderita kombinasi ini. Fang Yuan telah berada di kota Klansang selama lebih dari 2 tahun sekarang, sudah mencapai sesuatu yang tidak dapat dikumpulkan oleh sebagian besar Gu Master bahkan setelah menghabiskan sebagian besar hidup mereka. Bahkan seorang veteran seperti Jukai Bei cemburu dan bermata hijau. Bahkan jika Fang Zheng memiliki kekuatan pahit Gu, kekuatan yang bisa dia lepaskan paling banyak 8 hantu binatang. Kekuatan pahit Gu tidak bisa meningkatkan kekuatannya tanpa batas. Pemimpin Klansang memerintahkanku untuk tidak berusaha habis-habisan Gu, aku hanya bisa memilih kekuatan pahit ini Gu. Mata Jukai Bei berbinar saat dia memikirkan hal ini. Apakah itu upaya habis-habisan Gu atau kekuatan pahit Gu? Mereka berdua sangat menarik untuk kekuatan jalan Gu Masters. Aku masih belum kalah. Saya berada di tahap awal peringkat 4, saya lebih unggul dalam hal esensi purba, dan saya juga memiliki gerakan pembunuh saya. Jukai Bei memiliki banyak pengalaman dan mampu mengatur pikirannya yang tidak teratur setelah merenung untuk waktu yang singkat. Dia disegarkan dan semangatnya yang rendah naik. Keduanya mulai bertukar gerakan lagi. Pertempuran tidak bisa lagi digambarkan sebagai sengit, putus asa lebih cocok. Keduanya meninju dan menendang satu demi satu, menyerang dan bertahan. Armor gading Jukai Bei rusak terus-menerus dan saat memperbaiki dirinya sendiri. Dari waktu ke waktu, dia akan menyemburkan seteguk darah. Fang Yuan juga tidak jauh lebih baik, dia menahan kemandirian Gu yang menyebabkan seluruh tubuhnya penuh dengan luka dan darah merembes keluar terus-menerus, tulangnya patah dan rasa sakit yang tak ada habisnya terus menyerang pikirannya seperti pasang surut. Semakin berat luka yang dideritanya, semakin kuat dia. Tidak lama kemudian, dia bisa mengeluarkan 5 hantu binatang buas. Jukai Bei jatuh ke dalam situasi yang jauh lebih berbahaya dan hampir ditekan ke keadaan di mana dia bahkan tidak bisa mengangkat kepalanya. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dia alami di tahap pertempuran. Bahkan Yantu hanya setara dengannya. Junior, kamu terlalu sombong. Jukai Bei dengan marah menyapu lengannya. 3 naga gajah. Dia tiba-tiba meletus, saat hantu naga gajah besar muncul di belakangnya. Fang Yuan dikirim terbang. 3 naga gajah bisa menekan 5 hantu binatang buas. Lengan Fang Yuan terpelintir karena serangan itu, mereka benar-benar patah. Lengan kirinya bahkan dilipat ke sudut kanan dan tulang-tulang yang patah terbuka dengan darah segar mengalir ke bawah. Fang Yuan mengatupkan giginya dan menahan rasa sakit saat dia mengaktifkan kemandirian Gu. Luka seperti itu sudah memengaruhi kemampuan tempurnya dan dia harus menyembuhkannya. Dia pertama-tama menyembuhkan lengan kanannya sebelum memutar lengan kirinya kembali ke keadaan yang seharusnya, dengan paksa bergabung dengan bagian yang rusak saat dia mengaktifkan Gu kemandirian. Tulang yang patah mulai tumbuh lagi dan bergabung bersama. Kemudian potongan-potongan daging dan akhirnya kulitnya. Selama proses penyembuhan, Fang Yuan terus-menerus menghindari serangan Jukai Bei menggunakan muatan horizontal Gu dan Gu tabrakan vertikal, bersaing dengan Jukai Bei dengan melakukan 3 tugas sekaligus. Ketika dia menyerang dengan keras dengan kekuatan yang mendominasi. Tetapi ketika dia menghindar, itu adalah gaya yang sama sekali berbeda, dia tenang dan tidak bingung menghadapi bahaya, seperti loah yang licin. Dia menggunakan medan hutan batu hitam untuk keuntungan maksimalnya, jadi meskipun langkah harimau perjalanan naga Jukai Bei Gu lebih cepat dari Fang Yuan, dia tidak bisa menangkap Fang Yuan. Setelah penyembuhan selesai, Fang Yuan berbalik dan mulai menyerang lagi. Waktu berlalu, situasi pertempuran menjadi lebih putus asa. Hantu Fang Yuan secara bertahap naik dari 5 menjadi 6, lalu 7 sampai ada 8 hantu. Di awal pertempuran, ada penonton yang berkomentar dan berteriak dari waktu ke waktu,
tetapi seiring berjalannya pertandingan, penonton menjadi sunyi. Kekuatan menakutkan Fang Yuan dan Zhu Keibei menyebabkan hati mereka terasa dingin dan heran. Terlalu menakutkan. Kekuatan seperti itu, orang hanya bisa membayangkan betapa berkembangnya jalan kekuatan kuno. Jika itu aku sudah berubah menjadi pasta daging, tidak peduli mana yang aku lawan di antara mereka. Para penonton tidak bisa berkata-kata, tetapi bahkan lebih diam-diam merasakan kekaguman terhadap semangat pantang menyerah Fang Yuan dan Zhu Keibei. Keduanya adalah prajurit baja sejati. Tidak ada yang memprediksi hasil seperti itu. Fang Yuan kuat dan setelah dia mengeluarkan 8 hantu, dia menekan Zhu Keibei sebagian besar waktu. Namun, Zhu Keibei tidak lemah, Gu penyembuhannya juga cukup luar biasa. Kombinasi Gu nyali naga, langkah harimau perjalanan naga Gu, dan Gu naga gajah membentuk resonansi tanda Dao karena fragmen hukum mereka yang mirip, ini sangat meningkatkan kemungkinan mengeluarkan hantu naga gajahnya. Keringat terbentuk di tangan Sang Xin Qi yang terkepal. Cemberut Wei yang menjadi lebih dalam dan berubah menjadi simpul. Dia bisa melihat Fang Yuan mulai kelelahan. Bahkan tubuh besi Fang Yuan tidak tahan melepaskan kekuatan 8 hantu binatang, keringat jatuh ke tubuhnya seperti hujan dan otot-ototnya sudah sakit dan mati rasa. Ada bahaya lain yang lebih besar. Mampu memanggil 8 hantu secara bersamaan menandakan luka-lukanya sangat parah dan dia dalam bahaya. Fang Yuan sedang berjalan di atas kawat baja, jika dia terkena 3 hantu naga gajah Zhu Keibei, dia mungkin mati karena serangan itu. Dia mempertaruhkan nyawanya dalam pertempuran. Ini adalah pertempuran ekstrim. Dari awal hingga sekarang, sudah lebih dari 2 jam. Pertandingan berangsur-angsur mencapai klimaks, keduanya telah mencapai batas mereka, serangan mereka jelas mulai melambat. Namun, pertandingan malah menjadi lebih mendebarkan dan bahkan ekspresi Bai Ningbing serius. Seluruh adegan sunyi, semua penonton berkonsentrasi pada pertandingan. Zhu Keibei akhirnya kehilangan kesabarannya. Dia mungkin bisa menyerang dengan 3 kekuatan naga gajah, tetapi itu semua tergantung pada keberuntungan dan tidak ada jaminan. Terkadang, hantu keluar pada waktu yang salah dan Fang Yuan akan dengan mudah menghindari atau menolaknya. Mengapa esensi purbanya belum habis? Bahkan jalur kekuatan peringkat 4 Gu Master Zhu Keibei tidak memiliki banyak esensi purba yang tersisa pada tahap ini. Namun, Fang Yuan, Master Gu peringkat 3, sebenarnya tampaknya memiliki esensi purba yang melimpah dan sangat energik. Mungkinkah dia benar-benar memiliki teratai harta karun esensi surgawi? Zhu Keibei tidak bisa tidak mengingat surat rahasia yang dikirim oleh Sang Yan Fei. Jika Fang Zheng benar-benar memilikinya, keberuntungannya terlalu menantang surga. Zhu Keibei mengertakkan gigi, keunggulan yang diharapkan dalam esensi purba tidak ada, menyebabkan semangat juangnya meredam. Tapi kenyataannya adalah, Fang Yuan tidak hanya memiliki teratai harta karun esensi surgawi, tetapi juga tengkorak darah Gu dan cacing minuman keras 4 rasa. Jika Zhu Keibei tahu ini, ekspresinya pasti akan spektakuler. Aku tidak bisa kalah. Sepertinya aku hanya bisa menggunakan jurus pembunuh saya. Zhu Keibei membuat keputusannya. Perjalanan naga harimau langkah Gu. Dia tiba-tiba mundur, dan gerakan yang tidak biasa ini segera menarik perhatian Fang Yuan. Namun, Fang Yuan tidak bisa menangkapnya. Langkah harimau perjalanan naga sangat cepat, jauh melampaui muatan horizontal Gu dan Gu tabrakan vertikal. Bahkan mengingat medan ini, tidak menguntungkan untuk mengejarnya. Hampir seketika, semua penonton menatap Zhu Keibei, banyak yang menyadari sesuatu. Ini buruk. Ekspresi Wei yang tiba-tiba berubah pada adegan ini, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget. Apa itu? Sang Xin Qi segera menatapnya. Zhu Keibei akan menggunakan jurus pembunuhnya. Pertandingan ini akhirnya mencapai klimaks. Suara Wei yang dalam, dan keringat merembes keluar dari dahinya. Dia sangat gugup saat dia menjelaskan dengan tergesa-gesa, gerakan pembunuh Zhu Keibei memiliki kekurangan. Jika Fang Zheng dapat memahami kekurangan ini, dia bisa meraih kemenangan. Jika tidak, saya khawatir Zhu Keibei akan menjadi pemenangnya. Wei yang baru saja selesai berbicara, ketika ada perubahan panggung. Hati Jin Gu, tubuh Jin Gu, pikiran Jin Gu, 3 Gu peringkat 4 diaktifkan secara bersamaan. Tubuh, hati, dan pikiran digabungkan, esensi, Qi, dan roh bergabung. Fisik Zhu Keibei tiba-tiba membesar 3 kali lipat,
aura putih muncul di sekeliling tubuhnya seolah menandakan turunnya dewa. Bersamaan dengan itu, kehadirannya yang mendominasi meningkat pesat. Ini adalah langkah pembunuhnya, transformasi Jin. Itu meningkatkan kekuatan Gu Master 3 kali lipat, dan bahkan energi mentalnya meningkat 3 kali lipat. Gu Master menghabiskan energi mental mereka untuk mengendalikan cacing Gu. Jika mereka menggunakannya secara berlebihan, pikiran mereka akan terasa lamban. Tapi energi mental Jukai Bei meningkat sekarang, dan dia menjadi energi lagi. Pada saat yang sama, kekuatannya meningkat 3 kali lipat, 3 kekuatan naga gajah menjadi 9 kekuatan naga gajah. Begitu 9 hantu naga gajah meledak, 8 hantu binatang buas akan dihancurkan dan Fang Yuan pasti akan kalah. Jukai Bei mencapai keadaan terkuatnya. Namun, tepat pada saat ini, baju besi gading yang menutupi seluruh tubuhnya pecah karena ukurannya. Banyak Gu defensif tidak bisa diregangkan dengan pengguna dan baju besi gading adalah salah satunya. Pada saat ini, dia benar-benar tidak berdaya. Momen terkuatnya juga yang terlemah. Cepat, raih kesempatan tunggal ini untuk kemenangan. Mata Wei yang melebar saat dia bergumam dengan tinju terkepal. Di sudut lain ruangan, mata Bai Ningbing juga tiba-tiba menjadi cerah. Seolah-olah dia mendengar saran Wei Yang, Fang Yuan mengadopsi postur menyerang, tetapi tiba-tiba gerakannya berhenti. Ekspresi bersemangat dan bahagia yang baru saja muncul di wajah Wei Yang membeku. Serang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, jantungnya berdenyut kencang. Sayangnya, penghalang di sekitar panggung mengisolasi suara, para penonton di dekatnya melirik dengan aneh padanya. Fang Yuan tidak bergerak tetapi dengan tenang mengamati. Armor gading yang rusak mulai tumbuh, baju besi baru menutupi erat di seluruh tubuh Jukai Bei. Peluang Fang Yuan untuk menang tergelincir dan menjadi tidak jelas. Wei yang menginjak kakinya dengan cemas, tetapi itu tidak ada gunanya. Dia mengangkat kepalanya dan menghela nafas panjang, desahan, Fang Zheng kalah, dia kehilangan satu-satunya kesempatannya. Fang Yuan tidak menyerang dan itu cukup mengejutkan Jukai Ei. Dia mengharapkan Fang Yuan untuk menyerangnya, dan telah membuat persiapan untuk itu, tetapi Fang Yuan, bagaimanapun, tidak melakukan upaya seperti itu. Sangat disayangkan, karena, baru tadi, dia telah mengaktifkan Qi Gu yang keras. Qi Gu yang keras berubah menjadi bola udara tak berbentuk yang menutupi seluruh tubuhnya. Pada saat itu, dia tampak seperti tidak memiliki pertahanan, tetapi sebenarnya pertahanannya sangat ketat dan kokoh seperti batu. Dia telah menutupi kelemahan terbesarnya dengan Qi Gu yang keras. Jika Fang Yuan telah menyerang, dia pasti akan bertemu dengan serangan frontal Jukai Bei dan kemungkinan besar akan kalah. Namun, Fang Yuan tidak bergerak. Jukai Bei bahkan telah memperlambat kecepatan generasi baju besi gading untuk memikat Fang Yuan, tetapi dia tidak bergerak dan diam-diam menonton seperti penonton. Apakah dia mendeteksinya? Tidak mungkin. Heart Qi Gu tidak berbentuk. Saya mendapatkannya baru-baru ini dan belum pernah menggunakannya sebelumnya. Karena kamu tidak menyerang, biarkan aku bergerak. Sinar terang meledak dan melintas di mata Jukai Bei. Transformasi Jin adalah gerakan pembunuh yang dibuat dari menggunakan 3 Gu peringkat 4, apakah itu esensi purba emas kuning atau energi mentalnya, keduanya menurun dengan cepat. Kekuatan fisik dan energi mental keduanya meningkat 3 kali lipat. Namun pada saat yang sama, konsumsinya juga meningkat 3 kali lipat. Transformasi Jin Jukai Bei tidak bisa dipertahankan lama. Langkah harimau perjalanan naga, Jukai Bei menyerang Fang Yuan. Pengisian daya horizontal, tabrakan vertikal. Fang Yuan mundur dan menghindari serangan itu. Jukai Bei bingung. Fang Yuan mengubah gayanya dan tiba-tiba mundur, apakah itu untuk menunda waktu? Percuma, tubuhku 3 kali lebih besar sekarang dan setiap langkah yang aku ambil 3 kali lebih jauh. Dengan langkah harimau perjalanan naga Gu, kecepatanku bahkan lebih cepat. Jukai Bei mengejek dalam hati. Tidak ada gunanya bahkan jika Fang Yuan menggunakan medan hutan batu hitam. Sekarang, hampir semua pilar batu hitam hancur. Selain itu, transformasi Jin benar-benar dapat menghancurkan segala sesuatu di jalurnya. Untuk Jukai Bei saat ini, medannya datar seperti panekuk. Melihat Fang Yuan akan ditangkap, hati Sang Xinqi menegang. Fang Yuan mengalami luka parah padanya. Jika dia terkena kekuatan 9 naga gajah Jukai Bei, itu berarti kematian. Saat ini, Jukai Bei adalah yang menindas.
Jika Fang Yuan terjebak dalam pertempuran jarak dekat, situasinya akan mengerikan. Namun sayangnya, kecepatan gerakan Fang Yuan lebih rendah dari Zhu Kaibei. Satu-satunya jalan keluar adalah jika dia memiliki serangan jarak jauh yang kuat untuk membatasi Zhu Kaibei. Fang Zheng, kamu kalah. Zhu Kaibei mengambil langkah besar dan mendekat. Dia tahu Fang Yuan memiliki bulan darah Gu, tetapi serangan yang begitu lemah tidak bisa menghentikannya. Serangan jarak jauh biasa tidak bisa menghentikannya sama sekali. Bahkan di seluruh tahap pertempuran, hanya Fire Sea Twin Dragon Kill Yantu yang bisa menghentikan serangan transformasi jinnya. Fang Zheng akan kalah. Pada akhirnya, Zhu Kaibei adalah pemenang pertempuran ini. Pengalaman masih menjadi faktor penentu. Orang-orang berdiskusi di luar panggung, situasinya sangat jelas sekarang. Menghela nafas. Wei yang menghela nafas dalam-dalam. Sang Xin Qi memejamkan mata kesakitan. Bahkan tatapan Bai Ningbing meredup. Hehehe, Yantu tertawa ringan, begitu Fang Yuan kalah, misi Sang Yanfei akan selesai. Kecuali, Fang Yuan memiliki serangan jarak jauh yang kuat yang bisa menghentikan kemajuan Zhu Kaibei. Tapi, jalur kekuatan Gu Master sebagian besar adalah petarung jarak dekat, mereka memiliki sedikit atau tanpa metode jarak jauh, sebagian besar adalah teknik situasional. Ini adalah kelemahan umum dari jalur kekuatan Gu Masters akhir-akhir ini, kelemahan yang mudah dieksploitasi. Yantu dan Zhu Kaibei memiliki banyak pertempuran yang intens. Sebagian dari pertempuran mereka mengandalkan Yantu menggunakan serangan jarak jauh untuk membatasi Zhu Kaibei, kemudian menang dengan selisih yang sangat kecil. Semua situasi lain di mana Yantu gagal membatasi Zhu Kaibei mengakibatkan kekalahan setelah dia mendekat. Jarak dekat, jarak jauh, itu adalah inti dari pertempuran jalur kekuatan Gu Master. Pada kenyataannya, itu adalah faktor penentu dalam pertempuran. Sudah berakhir. Zhu Kaibei sudah sangat dekat dengan Fang Yuan, karena banyak orang menghela nafas. Tetapi pada saat ini, bibir Fang Yuan melengkung menjadi senyum tipis. Matanya yang gelap dan menakutkan meledak dengan tatapan dingin. Sudah waktunya. 8 hantu langsung muncul di belakangnya. Selanjutnya, dia mengaktifkan cacing gunya, dan menunjuk dengan jarinya. Esensi purba perak salju di bukaannya turun drastis, lebih dari 40% dihabiskan dalam sekejap. Beberapa perubahan mistis telah terjadi, hantu binatang buas yang awalnya dimanifestasikan dari tanda Dao, menjadi lebih padat, berubah dari berongga menjadi nyata. Dari hantu berlubang, mereka menjadi hantu padat. Babi hutan, beruang coklat, buaya, banteng hijau, kuda, kura-kura batu, gajah putih, ular piton hitam. Dengan raungan keras, mereka turun dari langit, menyerbu ke arah Zhu Kaibei. Pada saat ini, semua orang tercengang. Perubahan telah terjadi begitu cepat, Zhu Kaibei hampir bisa melihat Fang Yuan kalah di bawah kekuatan tinjunya. Namun pada saat berikutnya, 8 hantu menyerbu ke arahnya, dari segala arah, mengelilinginya. Babi hutan diserang, beruang coklat dipukul, digigit buaya, banteng hijau diserang dengan tanduknya, kuda diinjak, kura-kura batu ditekan, gajah putih diserang dengan gadingnya, dan ular piton hitam melingkar. Bam, bam, bam. Melolong, melolong, melolong. Ledakan, ledakan, ledakan. 8 hantu binatang menjadi hiruk-pikuk, menyerang Zhu Kaibei dengan ganas. Asap naik dan bebatuan beterbangan, Zhu Kaibei dihantam oleh 8 hantu besar saat dikelilingi di tengah. Diserang dari segala arah, tubuh raksasa Zhu Kaibei yang berukuran 3 kali lipat dari aslinya, menjadi karung tinju raksasa. Armor gadingnya tidak tahan lagi, pecah saat pecahan putih beterbangan, di area di mana ia tidak pecah, retakan muncul. Banyak orang menatap pemandangan ini dengan kaget, membuka mata dan mulut lebar-lebar, tidak bisa berkata-kata. Ada hampir 1000 Master Gu yang menyaksikan ini, namun tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun, saat mereka mengamati 8 hantu ganas yang menelan Zhu Kaibei. Sesaat kemudian, 8 hantu itu menjadi berongga lagi, saat mereka menghilang tanpa jejak. Asap menyebar, dan Zhu Kaibei setengah berlutut di tanah, memeluk kepalanya saat dia bernapas dengan kasar. Akhirnya berakhir, dia perlahan menurunkan tangannya, menatap Fang Yuan. Fang Yuan memegang 2 batu purba, memulihkan esensi purbanya sebanyak yang dia bisa. Dia memiliki bakat kelas A dan teratai harta karun esensi surgawi, sekarang dia melakukan banyak tugas,
menyerap esensi dari kedua batu purba, esensi purbanya telah pulih menjadi 70%. Melihat ini, mata Jukai Bei bergerak-gerak. Dia mengendurkan giginya yang terkatup, memuntahkan darah dan pecahan gigi yang patah. Rasa sakit yang hebat menyerangnya dari seluruh bagian tubuhnya, menyebabkan dia merasa pusing saat telinganya berdengung. Dia dipukuli dengan sangat parah. Jika aku tidak mengaktifkan baju besi gadingku dengan putus asa, aku mungkin sudah pingsan. Jukai Bei merasakan ketakutan setelahnya, tetapi karena dia melakukan ini, dia tidak memiliki banyak esensi purba emas kuning yang tersisa. Dia tidak mengharapkan perubahan peristiwa ini, ketika dia berpikir untuk menggunakan langkah harimau perjalanan naga. Gu untuk mundur, sudah terlambat. 8 hantu binatang mengelilinginya dan mencegahnya melarikan diri. Jukai Bei menilai, ada lebih dari 10 area di tubuhnya di mana tulang patah. Dengan luka seperti itu, dia hanya bisa memilih untuk menyembuhkan area penting, karena esensi purbanya hampir habis. Dia juga memiliki batu purba padanya, tetapi dia tidak bisa menyerap esensi alami selama pertempuran. Fang Yuan tidak akan memberinya kesempatan. Untuk melakukannya, dia membutuhkan kesempatan bagus. Seperti sebelumnya, ketika Jukai Bei dipukuli sampai dia tidak berdaya, Fang Yuan punya waktu luang untuk menggunakan batu purbanya. Meski begitu, Fang Yuan mengambil risiko. Dia melakukan 2 tugas sekaligus, menyerap esensi dari batu purbanya sambil mengendalikan hantu binatangnya, kendalinya atas Gu-nya diturunkan selama periode tersebut. Apa yang saya lihat sebelumnya? Luar biasa, hantu binatang itu berubah menjadi penyerang yang solid. Sejak kapan jalur kekuatan Gu Masters menjadi begitu kuat? Mereka memiliki serangan yang begitu kuat. Setelah beberapa saat, para penonton akhirnya bereaksi, bertanya dengan kaget. Di luar tahap pertempuran, kekacauan terjadi lagi. Sang Xinchi menatap dengan mata terbuka lebar, terkejut dan sangat gembira, cahaya cemerlang bersinar di matanya. Anak yang baik, Wei yang meninju tinjunya, berteriak dengan penuh semangat. Meskipun Bai Ningbing diam, matanya bersinar dengan cahaya biru yang menakutkan. Mampu mengubah hantu binatang berongga menjadi sosok yang kokoh. Cacing Gu seperti itu, mungkinkah? Ekspresi Yantu serius, saat dia memikirkan Gu yang diinginkan Jukai Bei untuk waktu yang lama, dan terus-menerus memberitahunya. Apa yang kamu gunakan sebelumnya, apakah itu, kekuatan Qi Gu? Jukai Bei perlahan berdiri, suaranya serak saat sedikit kepahitan terdengar. Dia tidak menyerang, dan Fang Yuan senang tentang itu saat dia menyerap esensi alami, berkata, tebakanmu benar, itu adalah kekuatan Qi Gu. Jukai Bei mengosongkan diri sebentar sebelum menunjukkan ekspresi rumit, mengandung kecemburuan, ketidakberdayaan, dan kepahitan. Kekuatan Qi Gu, hehe. Dia menghela nafas sambil mengangkat kepalanya. Cacing Gu jalur kekuatan kuno hampir punah. Setiap kali ada berita tentang mereka muncul, itu akan membuat Jukai Bei sangat tertarik. Dia telah mencari selama bertahun-tahun, tetapi untuk berpikir bahwa dia akan mengalami kekuatan-kekuatan Qi Gu dari Fang Yuan muda ini. Hantu binatang buas adalah jejak dao besar, berongga dan tidak material, mereka tidak bisa menyerang secara langsung. Tapi, begitu Master Gu memiliki kekuatan Qi Gu, Master Gu dapat mengaktifkannya dan menciptakan Qi kekuatan yang tidak berbentuk. Hantu binatang buas meninggalkan tubuh Fang Yuan, dan menempelkan diri pada Qi kekuatan, mendapatkan kemampuan untuk menyerang secara langsung. Setelah Qi itu menghilang, hantu binatang buas akan kehilangan inangnya, dan menghilang, kembali ke tubuh Fang Yuan. Kekuatan Qi Gu Fang Yuan, adalah produk dari penyempurnaan pintu tertutupnya. Bahan utama untuk menciptakan kekuatan Qi Gu, adalah suasana peringkat 4 Gu. Ketika Fang Yuan melihatnya di pelelangan, dia mendapat ide untuk segera membelinya. Atmosfer Gu, kekuatan Qi Gu, mereka berdua adalah jalur Qi Gu. Hukum di dalamnya serupa, dengan demikian, mereka dapat diubah satu sama lain menggunakan penyempurnaan. Resep konversi ini sangat kompleks. Menggunakan lebih dari 20 bahan, untuk melakukan penyempurnaan terbalik, ada lebih dari 30 langkah dalam hal ini. Panas dan waktu harus dikontrol dengan tepat, dan tidak boleh ada kesalahan. Tingkat keberhasilannya tidak rendah, lebih dari 80%. Kekuatan Qi Gu, hanya peringkat 3 Gu. Fang Yuan, menghabiskan banyak hari dan malam,
tinggal di ruang rahasia tanpa istirahat, menggunakan pengalaman yang kaya dan sikapnya yang tenang untuk berhasil menyempurnakan kekuatan Qi Gu. Di kehidupan sebelumnya, baru setelah 200 tahun resep ini menjadi populer di kalangan master resep, dan dikenal publik. Adapun saat ini, master resep yang menciptakan ini bahkan belum lahir. Tentu saja tidak ada yang tahu tentang itu. Tidak perlu melanjutkan. Saya menyerah. Mengetahui bahwa Fang Yuan memiliki kekuatan Qi Gu, Zhu Keibei kehilangan keinginannya untuk bertarung, menyerah. Dengan Gu ini, Fang Yuan memiliki metode serangan jarak jauh yang kuat. Jarak dekat, jarak jauh, sangat kuat di keduanya. Ini adalah jalan dari jalur kekuatan kuno yang sebenarnya. Zhu Keibei tidak bisa lagi mendekati Fang Yuan, bahkan jika dia menggunakan transformasi jin. Sebaliknya, Fang Yuan memiliki banyak cara untuk menghabisinya. Serangan 8 hantu, Zhu Keibei tidak ingin mengalaminya lagi. Tentu saja, Zhu Keibei tahu kelemahan kekuatan Qi Gu dengan sangat jelas. Itu menghabiskan banyak esensi purba, 5% esensi purba perak salju dibutuhkan untuk menampung satu hantu binatang. 8 hantu binatang buas akan berjumlah 40%. Bahkan dalam keadaan puncak Fang Yuan, memiliki 90% esensi purba, dia hanya bisa menggunakan gerakan ini 2 kali. Dan ini hanya secara teori. Dalam pertempuran nyata, Fang Yuan perlu menggunakan gerakannya Gu pertahanan, Gu upaya habis-habisan, dan lainnya, esensi purbanya akan dihabiskan dengan lebih banyak cara, dan berapa kali dia bisa menggunakan 8 hantu hanya akan sekali. Langkah seperti itu tidak dapat digunakan dengan mudah, karena konsumsi yang besar, jika tidak membuahkan hasil, Master Gu akan melemahkan dirinya sendiri. Dengan demikian, Fang Yuan membiarkannya sampai akhir. Setelah Zhu Keibei menggunakan transformasi jin, dia menenangkan pikirannya. Sikap seperti itu ditangkap oleh Fang Yuan, sehingga dia berhasil melukainya dengan parah. Ketika Gu Masters bertempur, mereka menggunakan cacing Gu, tetapi orang itu sendiri masih menjadi kuncinya. Begitu seseorang mengungkapkan kekurangan, itu akan menjadi celah terbesar. Pada saat ini, tuan rumah Gu Master datang dan mengumumkan hasilnya. Zhu Keibei mengaku kalah. Banyak orang tidak bisa menerima ini. Fang Zheng benar-benar menembak langit. Dunia berubah, dunia berubah. Zhu Keibei disebut setengah langit dari tahap pertempuran, tetapi sekarang, langit ini tidak bisa menampung Fang Yuan lagi. Setelah pertempuran ini, reputasi Fang Yuan merobek langit. Bersambung.